NATO itu bukan tentang minta izin, Uh-uh. tapi minta maaf. Menurut lo ya kan, gua kerudungan, Bener-bener. punya tato, ngerokok. Itu di mata kalian gimana sih? Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan podcast with benefit dengan gue Ney. Di sini untuk episode kali ini kita akan ngebahas tentang tato, tindik, rokok dan mabok. Kayaknya udah hal lumrah nggak sih? Dan di sini tuh gue nggak sendiri, gue nggak pernah sendiri. Gue selalu ditemani oleh orang-orang. Boleh diperkenalkan kembali? Gue dulu ya. Iya boleh, siap. Silakan. Halo, balik lagi sama gue Ramzi yang biasa dipanggil Komeng. Halo semua, gue Kinan, Uh-uh. umur gue 24 tahun. Oke, jadi topik yang pertama dulu nih kita bahas. Kayaknya kita Siap. bertiga di sini punya tato semua. Enggak. Gimana? sih, gak punya sih. Oh iya benar Gua benar punya benar sih. Iya, benar. nggak punya. Gak punya, gue Anak jujur. baik-baik. Baik. Takut tapi jarum. Aduh. Boleh diceritain dulu dong Ya. gimana nih bisa yakin untuk membuat tato di tubuh lo, which is itu permanen ya, nggak bisa hilang kecuali lo laser dan itu mahal coy. Yap. Mm-mm. Gua itu pengen banget ditato udah lama banget dari zaman gue masih bocah sih, dari zaman gue SMP, karena gua tuh temenan sama selalu yang lebih tua daripada usia gua dan kebanyakan dari mereka udah lulus sekolah yang ya seenggaknya aman-aman aja kalau ditato. Udah tua lah ya. Udah tua lah ya, udah lulus sekolah seenggaknya. Nah terus udah 2 kali nyoba buat datang ke tukang tato. Kebeneran karena nemenin temen gue nih, temen gue mau ditato, terus gue yang ikut dong ya kan. Kepo Terus ya, si kepo karena gue sepengen itu punya tato. Setiap gue udah mau ditato nih, tukang tato itu selalu tanya kayak, lo yakin gak mau ditato? Oh yakin, gue yakin banget gitu kan. Terus benar nih, nggak akan nyesel nih, nggak nyesel. Tapi nanti kalau lu ditato nanti lu, nah udah tuh gue udah kayak gitu kayak langsung kepecah tuh gue. Oh iya deng, jangan deh. Oke nanti balik lagi aja ya dek kalau udah lulus sekolah. Gue digituin sama tatonya. Oke. Berhubung dia emang udah tua juga nih ya, jadi gue yang digituin ya oke lah ya. Terus kedua kali gue nemenin temen gue ditato juga, ditanya pertanyaan yang sama, gak ngerti, padahal beda tukang tato, tapi pertanyaannya bisa sama, gak ngerti mungkin itu SOP-nya tukang tato nggak sih? Kayak meyakinkan iya, dulu gitu kan, lo akan nyesel, ini gak akan hilang. Dan lagi-lagi gue menggugurkan niat di situ. Gue masih sekolah soalnya. Sampai akhirnya gue kelas 2 SMA. Cabut sekolah cabut sekolah mulu emang anaknya. lagi bulan Bandel puasa. Gue main sama temen gue, gue nyamperin temen gue ke rumahnya di nggak jauh dari sekolah gue gitu. Dia kebenaran kuliah. Terus hari itu mau cabut kuliah juga, gue samperin ke rumahnya. Terus lo hari ini nggak ada acara apa-apa kan, temenin gue ya, gue mau nato. Kata dia gitu. Lagi ya. Lagi. Kenapa selalu nemenin tato ya kan? Jadi pengen gitu sayanya. Akhirnya lo tunggu bentar, gue tuh mau nato di sini, terus kayak nama gue gitu, lo cari info yang bagus deh, kata dia gitu. Gue mandi dulu ya, kita nggak lama, gue udah janjian sama tukang tatonya jam segini gitu kan. Akhirnya oke, gue cari info segala macam, dan menurut gue ini kayaknya lucu untuk dia. Gue kasih beberapa opsi. Nah sambil itu gue mencari juga kira-kira nanti gue kalau ditato pengen gambar apa ya gitu kan, karena gue punya niatan pengen ditato. Jadi niat awalnya tuh gue pengen ditato kayak tulisan nama gue pakai bahasa Iya. Arab. Oke. Gitu kan, berhubung gue emang orang Arab juga. Terus tapi nggak jadi. Terus gue nemu satu gambar yang akhirnya jadi gambar tato gue sekarang. Terus gue bilang sama temen gue pas selesai mandi, ini fontnya udah gue iniin ya, ini itu bagus. Terus gue bilang nanti bilang sama tukang tatonya namanya Rere, bilang sama Rere ya, gue pengen ditato gambar ini, gue save ya di laptop lo gitu kan. Oh oke. Emang lo yakin pengen ditato? Yakin, tapi nanti kalau udah lulus, gue bilang kayak gitu. Akhirnya kita OTW ke studio tatonya, gue nemenin dia ditato segala macam. Tiba-tiba gue ada keinginan banget, gue pengen banget pada saat itu kayak ya udahlah ya, bisa gue tutupin ini tuh segala macam. Terus gue ngomong sama tukang tatonya, nanti gue pengen ditato gambar ini dong, bisa nggak sih? Bisa gitu kan. Dia nanya, nggak sekalian sekarang aja? Lah sekarang aja. Nggak ngerti kenapa tukang tato yang ini nanya gitu. Kejar setoran kali. Bisa jadi. Harusnya sih dia sama seperti tukang-tukang tato yang sebelumnya ini kan, nanya-nanya dulu nih, udahlah sekarang aja gitu kan. Kok ini nggak ada SOP-nya? Nggak ada gitu kan? SOP-nya nih, barbar nih, tato Oke. nih, sialan emang. Ya udah, akhirnya gue ditato. Sebenarnya gambarnya di luar dari ekspektasi gue sih, maksudnya gue tuh niatnya nggak sebesar ini juga kecil sih sebenarnya. Yeah. Cuman
kayak gue tuh pengennya cuma kecil dan pengennya tuh di sini. Oke. Jadi gue masih bisa nutupinnya gampang gitu. Gue selalu pakai jam dulu tuh, terus selalu pakai gelang yang banyak gitu pas zaman Iya. sekolah. Jadi ya udah nanti nggak akan ketahuan. Dia bikin terus kok gede. Dia bilang udah lo diem aja pokoknya segala macam. Pakai kedalaman juga dan si darahnya tuh nggak berhenti sampai berjam-jam. Jadi kayak ntar basah darah gue lap. Oh, Tapi nggak berdarah banget. Ini tuh ada yang kedalaman gitu. Cuman karena ini udah berapa tahun ya, udah lama banget dari gue kelas 2 SMA. Ya udah nggak terlalu kelihatan sampai selemes itu, sampai pucet gue karena mungkin gue posisinya itu bulan puasa, gue nggak puasa emang lagi dapat, gue nggak ngomong sih, gue juga nggak tahu sih sebenarnya apakah itu efek karena gue dapat atau gimana. Tukang tatonya sih nggak nanya lo lagi halangan nggak lo lagi, dia cuma nanya lo nggak mabok kan gitu, nggak lagi dalam keadaan mabok nggak, gue bilang lo sadar, iya sadar kok, oke udah. Akhirnya itu tuh kayak kejadiannya sore, malam tuh gue mau pulang panik nih, panik dong kayak aduh gua gimana nih, mana darahnya basah lagi gitu kan, basah lagi. Akhirnya gue sempet lari ke satu mall, ngejar sebelum mall itu tutup, gue ke kayak tempat aksesoris gitu, gue beli gelang yang banyak, gue tutupin itu dengan keadaan masih perih-perih, gue pulang. Udah ngerasa dosa banget gue sama nyokap gue, maksudnya aduh punya tato nih gak akan bisa ditutupin apa segala macam, dan itu gak ketahuan. Sampai akhirnya di sekolah juga gue pakai lengan panjang sih, tapi ada satu guru yang akhirnya tahu. Dan gue udah wah mati nih gue. Bisa dikeluarin nih gue karena gue sekolah di sekolah Islam. Ya, nyadar ya berarti. Nyadar gue. Tapi tuh guru gue cuman yang kayak ya mau gimana lagi Bu, udah ada. Dan gue udah mikir nih orang pasti lapor gue kemana-mana, dan akhirnya gue dipanggil, tapi enggak. Dia kayak udah keep secret aja, dia tiba-tiba dia tutup sendiri gitu kan. Kayak pas gue lulus sekolah tuh dia yang sempet makasih lo sama gue lo udah nggak pernah gue laporin kayak gitu-gitu. Gurunya enak ya. Iya, padahal dia galak banget, iya. banget. Kata dia, maksudnya ya udahlah ya, mau gimana lagi gitu kan. Gue baru ketahuannya itu setelah bertahun-tahun sama bokap. Kalau nyokap sih nggak pernah tanya sampai detik ini. Oke. Sama sekali nggak yang itu apa? Kamu kapan bikinnya ini itu? Nggak. Kayak Nyokap ya gue udah kayak lah ya. diem, Ya udah udah diem. lah ya. Dan justru itu yang bikin gue jadi ya nyokap gue kayak kecewa deh sama gue dengan gue punya tato ini, ya kan, kayak nggak ngomong. Nah bokap gue tuh sempat yang kayak awal-awal gue punya udah ngeletek, udah normal ya, udah mulus deh, udah nggak ada The healing ya, koreng biasanya. maaf nih, Iya, bener. sih perih-perih gitu. Udah beres itu bokap gue sempet tanya, itu apa tuh, gitu kan. Kebenaran waktu itu posisinya gue lagi nyupirin bokap gue. Terus gue tuh nggak bisa mengerjakan sesuatu dengan tangan panjang. Jadi gue tuh Harus dibuka. Iya. Dan gue nggak pakai apa-apa pada saat itu karena gue pikir udah berbulan-bulan dan gak ketahuan gitu kan. Dia nanya apa tuh? Nah gue tuh dari kecil karena memang gue selalu ingin ditato. Ada aja gue nyoret tangan, nyoret paha, pakai spidol warna-warni. Lagi sekolah tuh ada aja kayak di sini gue nulis apa kayak gitu kan. Nah jadi bokap gue mikirnya itu. Ini gambaran dia yang biasa gitu tau gak? Sampai satu ketika waktu itu gue ada nikahan saudara di Bandung. Ada nikahan saudara di Bandung, nikahannya kayak di rumah gitu. Jadi gak banyak space gue untuk kabur-kaburan. Karena nikahan dan bajunya ya kebayaan kayak gitu, gue gak mau pakai gelang-gelang dong. Kan? Iya, gak cocok Bokap lah gue ya. duduk di sebelah gue, terus tiba-tiba dia kayak narik tangan gue. Terus dilihat, terus dia raba. Itu rasanya mau mati gue. Yang Di Terawang nggak tuh? Enggak, untungnya nggak di enggak. Terawang Cuman dilihat di Raba aja nggak. Dilihat di Raba di Terawang kan. Takutnya di Terawang Iya, ya kan. Terus gue udah ngerasa wah nyampe rumah gue botak nih. Botak nih gue sampai rumah asli nih. Gak ngerti gue nih. Oke. Doi dokem. Tarik, dibuka, diraba, terus dilempar gitu tangan gue kayak dibalikin gitu. Sama bokap yang kayak wah itu tuh darah gue kayak turun ke kaki semua tau gak lo. Wah mati nih gue. Dia kok diem aja, di jalan diem aja, wah nyampe rumah nih gue abis nih. Enggak, gak ditanya, gue bingung tuh. Oh dia udah tahu mungkin, tapi kayak ya udahlah, udah ada mau gimana. Pengen meyakinkan juga kali ya. Taunya baru kayak 2 tahun ke belakang gue ketahuannya. Jadi selama ini tuh ternyata dia nggak tahu. Lah. Oh dia nggak nyadar kalau itu tuh permanen. Enggak Emang nyadar. tato permanen. Nggak nyadar sama sekali dia. Oke. Sampai akhirnya menarik. gue lagi tidur posisinya. Jadi gue tuh kalau tidur emang kebiasaan dari kecil tuh si tangan gue tuh di bawah bantal gitu, ya kan. Oke. Nah terus mungkin someday gue capek, terus yang gelatakan tidurnya dia lihat mungkin bangunin gue sholat.
Bangun sholat, gue masih diajak sholat bareng apa segala macam, belum ngomong apa-apa. Pas siang tiba-tiba dia ngomong, kamu tangan kamu tuh digambar-gambar, apaan tuh sayap-sayap kayak gitu, lambang iblis itu. Gue langsung, anjing jadi selama ini gue nggak ketahuan. Lah gue kira udah ketahuan, makanya gue semenjak ketahuan itu dan dia biasa aja, gue nggak menutupi lagi. Paling kalau acara keluarga gue agak, ya kalau misalkan nggak berani yang bener-bener kayak ngeliatin gitu kayak ngapain tuh agak gue tutup-tutupin baju gitu kan. Semenjak itu gue yang yaudin bodo amat, udah pada tahu ini gitu kan. Ternyata dia baru tahu dong sekitar 2 tahun yang lalu, setelah bertahun-tahun tato ini ada di gue. Ya mau gimana Bang, udah ada ini itu segala macam. Terus yang kamu tuh nggak bisa sholat tuh kamu begini gitu segala macam. Terus udah, gue pikir yang gue bakal dipecutin, dibotakin atau apa, enggak dong, udah gitu aja. Ada rumornya keluarga dari bokap gue tuh cerita kayak, bokap lu kan dulu punya tato. Oh, I see. Jadi dia nggak marah karena dia merasa, anjing, gue dulu ditato, sekarang anak gue tato juga, mau ngelarang gue ngebohongin diri gue sendiri. Oh, So ini suci. rasanya ya. Kayak gitu. Memang di kayak ditato loh. Uh-huh. Di tangan kiri dia itu ada bekas luka bakar dan bekasnya tuh kayak dari sini ke sini gitu. Oh, oke. Gue pernah tanya Abah itu kenapa, dari gue kecil yang kayak dia bilang ini tuh nggak sengaja kebakar. Gue juga nggak ngerti nggak sengaja kebakar tuh gimana, lagi main-main api-api sama teman-teman Abah waktu kecil terus kebakar. Oh gitu ya. Nah terus pas begitu ada salah satu om gue bilang yang kayak, bokap lu kan dulu tatoan tapi itu udah nggak tahu diapain kali ya gitu. Oh berarti yang ini tuh bekas tato. Dan gue nggak pernah tanya ke dia, tapi kayak bah dulu tatoan atau gimana, enggak, gue nggak pernah tanya karena ya udahlah ya, dia juga nggak ngebahas itu. Jadi gue nggak berani untuk nanyain. Mungkin dia kecewa sama gue tapi nggak ngomong aja. Gue masih nggak ngerasa tato itu sesuatu yang buruk pada saat itu. Gue ngerasa ini seni, gue apresiasiin diri gue dengan cara begini gitu kan. Bodo amat juga. Kayak ya udah, gue bikin dosa. Setelah itu gue nggak mau bikin lagi. Enggak, niatnya pada saat itu gue masih pengen bikin lagi sampai akhirnya dia, pokoknya di keluarga gue tuh ada orang dalam untuk gue jadi pramugari di pesawat kepresidenan gitu. Dan itu gue tinggal masuk aja. Sayangnya gue punya tato. Sayangnya gue punya tato dan ternyata nyokap gue tuh sangat ingin jadi pramugari dulu. Nyokap gue sangat ingin jadi pramugari. Dan dia kayak dari kecil kayak, kamu jadi pramugari aja walaupun gak maksain. Karena yang membuat gue menjadi gak mau ditato lagi pada saat itu, gue kayak udah deh gue tobat deh, gak usah nambah lagi. Padahal gue pengen, gue masih banyak banget yang pengen gue tambah. Tapi begitu gue ngeliat nyokap gue agaknya kecewa, dia udah gak bisa jadi pramugari, gue juga gak jadi karena tato, bukan karena hal lain. Jadi gue di situ agak aduh salah banget deh gue nih gitu kan, kayak udah deh gue gak usah nambah. Gue sempat di posisi mau ngilangin. Tapi gue udah sempat ke dokter kecantikan kulit, gue udah sempat tanya berapa harganya, gue udah sempat tanya ini mesti treatment kayak gimana dan berapa kali ini tuh segala macam biayanya berapa, udah selengkap itu. Sampai akhirnya gue ketemu orang, dia debat sama gue. Ya lu harusnya ilangin. Terus gue bilang gini, dengan gue ngilangin bukannya gue nambahin sakit ya. Maksudnya bukannya salah satu gak boleh ditato itu karena itu menyakiti diri sendiri. Kalau dalam agama gue gitu kan, salah satunya itu menyakiti diri sendiri dan itu dilarang gitu kan. Bukannya kalau gue ngapus dengan lebih sakit dibandingin gue bikinnya itu nambahin dosa gue. Memang hilang gitu. Di mata manusia gue gak tatoan, tapi gue nambah dosa baru untuk menghilangkan dosa gue tuh gimana gitu. Akhirnya gue berprinsip kayaknya gue gak perlu ngilangin, tapi gue tidak akan melakukannya lagi. Dan menurut gue urusan diterima tidak diterima, dosa tidak dosanya itu di luar kuasa gue. Gue cuman ya udah, yang penting wallahu alam bisawaf, dan gue nggak membuatnya lagi. Maksudnya gue janji gue nggak buat, gue tobat, dan gue sampai detik ini gue cuma punya satu sih, kayak gitu sih. Iya. Menarik nih, jujur karena kalau gue tipikal orang waktu itu gue kepikiran aja nih, kok kayaknya gue bikin tato buat tentang keluarga tuh seru deh, ya kan? Terus gue mikir bikin tato nggak ya? Terus at some point gue waktu itu mendownload salah satu aplikasi yang api-api warna merah dan yang kuning-kuning itu. Oh, yang inisialnya ya. Sama Dua aplikasi itu. Iya, dulu saya main. Dan di situ gue pernah ketemu sama handpok artis. Gue tanya, jujur gue pengen banget tato nih. Gue tahu nih
barrier paling besarnya adalah izin orang tua. Benar. Ya kan? Ya kita hidup di Indonesia pasti ya ini masih sesuatu yang tabu lah. Iya benar. Terus gue tanya ke dia, tolong yakinin gue satu hal. Kenapa gue tetap harus NATO? Gitu kan. Iya. Terus dia bilang, NATO itu bukan tentang minta izin. Tapi minta maaf. Waduh. Gue setuju banget. Gue setuju banget dengan itu. Nah, dia awalnya bilang kayak gitu kan. Terus gue mikir, wah anjing sih, bener juga. Tapi at some point gue merasa kayak kalau misalnya gue minta maaf, ini sesuatu yang nggak bener gitu loh menurut gue. Jadi gue udah sengaja untuk membuat salah gitu loh. Dan akhirnya gue mikir, toh gue juga bikinnya tentang keluarga kan. Iya. Ya kenapa gue nggak bilang aja gitu loh. Gue akhirnya waktu itu habis kerja sama bokap gue, terus gue ngobrol sama bokap gue. Emang lagi enak nih momennya kayak lagi ngobrolin tentang keluarga, tentang masa depan keluarga kayak gimana. Terus ya udah gue bilang aja, Pak, ini aku mau ngasih tahu ya, bukan minta izin. Akhirnya gue punya mindset kayak gitu. Gue ngasih tahu bukan minta izin. Gue sempet ngobrol juga sama Dimsu waktu itu, dia bilang, ya udah lu bilang aja intinya. Tapi untuk ini kan ibaratnya sesuatu hal yang penting ya. Iya benar. Dan gue bilangnya nggak usah minta izin, tapi ngasih tahu. Gitu loh. Akhirnya gue bilang, Pak, jangan marah ya. Aku mau ngasih tahu, tapi bukan minta izin loh ya. Gitu. Gue bilang gitu. Oh iya, kenapa? Aku kayaknya mau NATO. Bokap gue kayak, gue lagi nyetir tuh, gue bisa melihat raut mukanya berubah gitu loh. Dari sudut mata gue aja tuh gue udah bisa ngeliat. Tapi deg-degan banget gak sih pas lo mau ngasih tahu? Wah deg-degan banget, gue gemeteran anjir. Nyetir tuh gemeteran. Terus, iya mau bikin tato. Hah, yakin tak kamu? Oh, tenang dulu, gue bilang gitu, tenang dulu. Konsepnya tuh tentang keluarga gini-gini, gue ceritain lah tentang keluarga kan. Ya udah, terus ya udahlah pokoknya kamu udah gede, udah punya duit sendiri, kamu udah tahu konsekuensinya gimana. Iya Pak. Gue cuma bilang iya Pak, siap. Udah akhirnya seminggu kemudian berangkatlah saya. Langsung bikin gitu. Jadi buat teman-teman sih kalau menurut gue ya, lebih enak kalau misalnya lu tuh izin aja dulu. Ngerti gak sih? Mungkin bukan izin ya, ngasih tahu aja gitu loh. Mau dia iya nggak iya, pokoknya lu udah ngasih tahu. Nih gue udah mau bikin tato loh, gitu loh, ngerti gak sih? Dan ini pun juga tato ini sebenarnya tentang keluarga juga. Dan kalau lu mau tahu, ini tuh sebenarnya huruf braille di sekitarnya. Jadi ini kenapa bentuknya lampu? Lampunya itu ceritanya gue. Lampunya gue. Coba mau lihat dong. Lampunya tuh gue. Terus ini adalah orang-orang yang ada di sekitar gue. Keluarga-keluarga gue. Ini nyokap gue, almarhumah. Bokap. Ini nyokap tiri gue. Adik tiri gue. Sama ini tante gue. Tante gue soalnya kenapa gue masukin tante gue? Karena waktu itu bokap nyokap gue kandung itu sangat-sangat sibuk. Parah. Jadi yang ngurus gue tante gue gitu loh. Bahkan dulu gue pernah, saking gobloknya gue kan manggil tante gue tuh kakak. Aneh banget kenapa gue manggil tante gue kakak gitu. Dan tante gue juga emang pengennya dipanggil kakak gitu kan. Merasa masih muda mungkin. Terus gue tuh emang anak tunggal kan. Nah pas gue TK, itu ditanya sama gurunya. Hayo Ramzi, punya kakak nggak? Punya gitu. Nah, bingung dong guru gue. Dia nanya ke nyokap gue. Bu, ini kok dia punya kakak, Bu, gitu. Anak tunggal ya, gitu. Jangan-jangan suaminya punya anak lagi, Bu. Ya kayak gitu. Terus ya gobloknya gitu lah pokoknya. Jadi makanya itulah kenapa gue naruh nama beliau di sini gitu loh. Terus dan gue untungnya waktu itu gue cuma bikin konsep doang loh ke tukang tato gue. Gue bilang konsep gue tuh sebenarnya tentang lampu yang menyinari sekelilingnya dan orang-orang tersebut yang di sekeliling gue ini itu yang memberikan gue sumber energinya gitu loh. Cuman kayaknya untuk ngebuat apa ya, merepresentasikan itu ke sebuah tato tuh susah kan. Jadinya ya udah bikinnya kayak gini aja gitu. Oke, kalau gitu sekarang gue yang cerita nih. Mohon maaf, kalian kan punya tato cuma satu. Kalau sorry. Maaf, Gue satu dan akan berlebih kok, akan nambah kok, tenang aja. Kalau gue dalam kurun waktu setahun, jujur gue udah punya 6 tato, guys. Jadi sombong emang bukan sombong. Jadi emang
Gue tuh dari dulu emang pengen banget punya tato. Terus which is Kinan itu emang sepupu gue dan gue liat dia bertato, ya udah gue fine juga dong kalau Why bertato not? dilihat Why di not? keluarga gitu kan. Apa nih? Tapi gue nggak pernah minta izin. Gue mending minta maaf daripada gue minta izin. Oke. Dan gue berprinsip gue mau bikin tato tuh ya kalau gue udah punya duit sendiri. Dan akhirnya good karena mindset tuh. tahun lalu gue udah kerja juga, udah punya duit sendiri. Jadilah itu gue bikin tato pertama gue. Yang mana kalau boleh tahu? Ada yang di lengan, Oh, di lengan. dalam. Dan Oke. itu masih mau menyembunyikan kan. Enggak. Ini tuh menarik nih. Kenapa banyak orang yang naruh di lengan dalam tuh soalnya buat gue ya, buat gue pribadi. Kenapa gue naruhnya di sini? Soalnya kalau lu pakai tangan pendek gitu ya. Masih terselamatkan gak sih? Bukan masalah terselamatkan, Apa? kalau gue lebih pengen nonjolin tapi nggak mau nonjolin semua gitu. Iya bener-bener. Ngintip-ngintip dikit tuh. Gitu banget ya. tapi Iya. tapi mantan gue pada saat gue punya tato, jadi pada saat gue bikin itu, gue punya pacar yang tatoan sebanyak itu tatonya. Sebanyak itu. Sebanyak oke. itu tatonya. Dan gue suka banget ngelihat dia Iya. dengan pakai, jadi tatonya dia tuh kayak dari sini ke sini, nyambung ke depan, terus yang dari sini ke sini. Oke. Terus di dalam juga ada, sama di belakang terakhir pas pacaran sama gue. Oh, yang pas di dalam tahu ya? Iya. Oh, dibuka ya berarti ya. Iya. Ini di bawah Oh, perut gitu. Tulisannya, Font itu. tulisannya apaan? Masukin Resisten. dong gitu. Tulisannya. Oh, kirain masukin dong. Gila, main Atau game CD kali ya. papap yuk gitu. Jadi mungkin salah satu yang mendorong gue untuk tatoan tuh si mantan gue itu. Oke, ya. Yang kayak ih dia bagus banget, dan karena memang dia tuh seniat itu, dia tuh nato ke Singapura dengan yang berjuta-juta gitu kan, yang Iya. emang konsepnya bagus juga. Niat banget sih. Niat banget. Iya, itu tuh jadi kayak dari sini yang ke sini itu satu konsep. Iya. Yang dari sini ke sini satu konsep. Iya. Tulisan ya otomatis satu konsep dong, Oke. cuma satu tulisan, sama yang di belakangnya itu juga satu konsep. Oke. Terus gue suka banget ngelihat dia dengan tatoan yang dia masih pakai tangan pendek, terus dia ngasih lihat sedikit tatonya kan. Itu Bener-bener. gemes sih. Iya. Itu gemes sih, gue suka banget Ngomongin sih. tentang itu, kayak bagian tubuh Oh my god. laki yang tatoan, laki tatoan paling mana yang lo demen nih? Gue punggung. Gue kayak langsung kalau dia one long sleeve gitu loh. Wah, long Iya. sleeve sih. Gila itu keren Berani banget menurut banget. gue. Long sleeve Menurut sih gue keren. gila keren banget. Dan gue waktu itu pernah lagi di acara konser gitu, aduh gue lupa. Kayaknya Java Jazz deh. Itu lagi bubaran gitu. Tapi gue juga ada kayak salah satu krunya. Dia punya tato tuh sampai ke leher, dan itu menurut gue anjing seksi banget, nyet. Gila itu seksi banget, dan tatonya tuh yang terlihat bagus gitu loh. Iya. Kelihatan niat lah Iya, intinya ya. niat banget. Oh, balik lagi gue ceritain tentang tato gue, terus udah nih akhirnya gue tato. Ngomongin tato pertama gue, jadi itu konsepnya tuh lebih kayak pengingat gue untuk kayak it's okay not to be okay, tapi lo tetap harus ini kan jadi kayak ada bulu mata gitu, terus ada air mata, tears gitu, terus hati sama smile. Jadi kayak it's okay not to be okay, tapi lo tuh tetap harus tersenyum, bahagia, dan kayak Cause life goes on gitu ya, cause life goes on, and then Harus ada peimbangnya. Sedih-sedih tapi senang juga harus gitu ya. Betul. Oke, masuk. terus kayak waktu itu sih gue kan masih menutupi gitu kan. Terus lama-lama kan nambah. Iya. nambah. Terus waktu itu nyokap gue belum tahu apa-apa, keluarga gue even nggak tahu apa-apa kalau gue Termasuk punya gue. tato. Iya, gue punya tato tuh. Tapi kan kalau yang di dalam lengannya itu kayak secara refleks kalau lagi tidur kan kayak suka angkat tangan gitu kan. Terus kok nyokap kayak, "Kak, tiba-tiba nih ya gue lagi mau berangkat kerja, Kak, itu apa sih yang di lengan dalam?" Terus waktu itu gue udah nambah juga tuh di pundak sebelah kiri. Sini ya? Sama yang di tangan karena gue ada 2. Ini apa sih, Kak? Gue diem aja terus dia tidak mempertanyakan lagi kan. Terus akhirnya sampai saat ini kan gue punya 6 tato terakhir banget. Akhirnya dia tahu, dia ngelihat keseluruhan tato gue itu karena waktu itu gue lagi ada acara nikahan sepupu gue dan harus dibantu untuk memakai kain dan kebaya kan, ribet banget. Ya Ketahuan. ya dibuka lah karena gue punya juga kan di rusuk sebelah kiri sama di bawah
dada nih. Ulu hati lah ya. Harus di ulu hati harus agak dibuka dikit biar nyokap gue bisa bantuin ngiket tuh kain. Bodohnya minta tolong. Minta tolongnya kenapa gue sama nyokap gue, kenapa nggak sama dia nih Iya, kan? padahal ada gue di Lupa. situ. Terus kayak ya ampun itu apa sih? Nyokap gue ya udah kan udah tahu kan, ya udahlah ya. Dan sampai sekarang even nyokap tuh tidak pernah itu tato beneran apa gimana tuh dia tidak pernah menanyakan sama sekali. Dan juga kayak bokap gue tuh juga no comment, kayak tidak pernah ngomongin, nanyain ke gue tuh nggak pernah gitu loh. Padahal dia tahu anaknya tuh tatoan gitu sekarang. Ini tuh lebih kayak kalau misalnya waktu lu SMP, lu ketahuan ngerokok. Iya benar. Iya nggak sih? Iya Kayak iya. Lu mau bohong segimanapun, kalau lu ngerokok ya, baju lu tuh pasti kecium. Bau. Iya, Nggak, bener. buat apa lu bohong-bohong gitu loh. Jadi itu udah kayak untold story aja gitu loh. Iya. Udah rahasia umum lah bisa dibilang ya gak sih? Iya, Cepat dan- atau lambat lu pasti ketahuan. bener. Buat masalah tato dan tindik, gue yakin sih buat temen-temen yang sekiranya akan bekerja di perusahaan-perusahaan yang sekiranya lurus lah ya. Bener. Kayaknya coba dipikir-pikir lagi Iya, karena Iya banget. banget. dan kalau gue sih, gue di agensi kan, jadi ya bisa dibilang industrinya kreatif gitu. Jadi kayak orang nindik, orang nato ya udah biasa gitu loh. Iya. Kayak udah jadi hal yang ya udah hal normal gitu loh. Dan mereka menganggap itu sebagai seni. Sedangkan kan kalau misalnya di Indonesia terus kayak ya di society lah bahkan itu masih jadi hal yang tabu. Dan gini, gue tuh paling kesel sama orang yang punya mindset di Indonesia ya terutama ya. Punya tato tuh penjahat. Emang banget sih. Iya bener. Gede Kayak banget. preman, cewek tindikan, ngerokok, minum, Binal. punya tato pula. Badung intinya gitu kan. bener. Padahal Kayak hidupnya enggak nggak cuy. lurus. Bener juga sih karena gue pun di keluarga lagi nih ya, Nah, itu. gue terkenal sebagai anak baik-baik banget dari dulu. Iya, Gue yang beda banget. dibully. Oke, karena gue dulu sempat menjadi anak bontot dan cucu paling bontot juga. Jadi tuh gue paling kayak anak manis-manis lah ya. Tapi ya jadi tidak seperti itu juga kok. Dan Tapi gue juga ada kepikiran nih. Kalau misalnya lu ngeliat tato atau tindikan yang punya konsep, tuh pasti rasanya beda gitu lu ngeliatnya. Iya, nggak sih? benar-benar. Yang nggak ngasal. Dan kebetulan teman gue, shout out buat teman gue namanya Boyo, dia bilang tato lu karena lu punya arti di situ, jadi mau orang nggak ngerti, ya udah tetap bagus gitu loh, ngerti gak sih? Iya. Gitu. Kalau ada konsep, jadi intinya buat teman-teman yang sekiranya mau bikin tato untuk pertama kali nih, kayak gue nih, gue baru pertama nih. Itu kalau bisa matengin dulu konsepnya, Bener, lu mau gimana, jangan. Gue masih belum berada di tahap, kalau nggak salah lu pernah ya, udah berada di tahap kayak, ya udah gue mau bikin tato nih, gitu loh. Nggak ada konsepnya apa-apa, pokoknya lu mau gambar apa udah gambarin dah gitu loh. Bukan gak ada konsep ya sih. Jadi waktu itu emang ceritanya gue tuh baru nato. Terus ternyata tuh waktu healingnya fading gitu di ujung. Nggak yang ini nih. Ini sekarang tuh emang kelihatannya juga fading kan. Udah gue retouch. Pas lagi retouch itu terus si tato artis gue tuh kayak, sayang nih tintanya, lo nggak mau nambah lagi. Terus gue kayak, oh yaudah deh boleh. Tapi emang dari sebelum-sebelumnya tuh gue sudah selalu cari-cari insight lah dari Pinterest apa segala macam untuk kayak gue punya next tato. Terus itu apa yang gue artikan di tato-tato gue itu gue udah kayak punya listnya sendiri gitu loh. Jadi kayak pada saat itu gue ditawarin kayak gitu, oh yaudah why not. Ya udah langsung jadi yang tadinya mau retouch doang malah jadi nambah tato gue gitu loh. Emang ini nyari cuan. Cuan, emang kurang ajar Iya tukang sih, tato emang ya kurang kan. ajar. Dan ngomongin tentang karena lo cowok sendiri nih kan Iya. di sini. Oke. Persepsi lo ngeliat cewek tatoan, tindik, mabok, ngerokok tuh gimana sih? Kalau gue pribadi biasa aja. Karena saya sudah berada di dunia tersebut, iya ya kan. bener. Dan gue sih menganggap sekarang semenjak gue udah punya tato, gue kayak ngerasa tato tuh pasti punya art, pasti ada Bener. artinya buat masing-masing orang. bener. Dan gue nggak mau ngejudge tato orang gitu loh. Karena gue udah bertato juga dan gue selalu ditanyakan apa sih arti tato di bagian-bagian tubuh lo, dan
di saat gue ngeliat orang tatoan tuh gue juga menahan diri untuk gue nggak ngejudge karena ya balik lagi tiap orang punya artinya sendiri untuk tatonya di dirinya masing-masing. Ya udah orang itu badan-badan lo, ya udah terserah lo gitu loh. Dan sayangnya kita berada di Indonesia. Sayangnya itu. Dimana orang-orang tuh judgmental Banget, gitu. gila netizen gitu. nih ya, mental abis. Menurut lo ya kan, gua kerudungan, bener-bener. punya tato, ngerokok, itu di mata kalian gimana sih? Ya udah. Iya. Karena orang-orang Indonesia tuh yang kayak, ih kerudung, gak usah deh tato dulu. Ih kerudung kok ngerokok. Ih kerudung kok tatoan. Kayak, aduh kayaknya gak ada urusannya sama lo. Maksud gue gini kayak, mungkin ada teman-teman yang kayak sama kayak gue yang kayak kerudung tapi ditato. Entah karena udah kerudungan dulu baru ditato, atau kayak gue yang udah ditato dulu baru akhirnya berkerudung. Menurut gue gini, kerudung dan kelakuan lo, maksudnya anggaplah tato itu kelakuan lo, kenapa lo atau apapun gitu ya, itu nggak ada hubungannya sama sekali sih. Mungkin gue nambahin juga kali ya, mungkin kayak kerudungan, tatoan, tindikan segala macam, itu pasti punya ceritanya cuy. Masing-masing orang tuh punya cerita. Please jangan dijudge atau diapain, lu hargain aja. Mungkin kayak ibaratnya, ya kita nggak tahu nih orang mungkin dulu punya masalah keluarga, masalah keluarga dan ya ibaratnya untungnya aja lu masih dalam tanda kutip pelarian dari masalah lu ya cuman ngerokok dan nato gitu loh ibaratnya. Nggak ke yang ya gue nggak mau bilang ya narkotik lah intinya ya gitu loh. Dan ya kalau seks ya udahlah ya, semua orang mau gitu loh. Apa tuh kebutuhan bisa ya maaf. Gimana tuh? Pokoknya jangan gitu. mancing-mancing saya. Sorry. Mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh di sini. Maaf. Ya pokoknya intinya buat teman-teman jangan ngejudge, apalagi yang masih badannya masih bukan perawan ya, maksudnya ya masih suci bersih gitu bersih, loh. tidak ada tintanya. Kalian semua suci, aku penuh dosa. Ya, alay gue. Bapak yang itu lagi. Ya pokoknya buat teman-teman please hargain aja lah intinya. Benar gitu sih. Loh. Ya kalau bagi gue juga udahlah, lo ngapain sih ngurusin hidup lo, ngurusin diri lo sendiri dulu aja. Kalau lo mau ngurusin hidup gue gak sekalian lo bayarin listrik, itu bener banget. cicilan, rokok gue, cuci piring di rumah gue bisa sekalian. Kalau mau ngurusin tuh all out gitu, jangan setengah-setengah, cuman komentar aja, takutnya ntar mulut lo lama-lama gue jajelin tisu. Jangan nyinyir doang. Udah itu aja intinya. Gimana? Ya. Jangan nyinyir doang. Lu pokoknya ya jangan nyinyir doang. Aduh gila. Iya, please. Gue agak susah di sini. Gitu. Lu gini aja. Jangan nyinyir doang. Oke. Kalau jangan nyinyir doang. Pokoknya ya. Jangan nyinyir doang. Buat gue pasti tato tuh pasti punya arti cuy. Gak cuman arti dari tatonya, bahkan arti lu kenapa lu nato. Iya, kan? Gue mau cerita lagi nih. Yang tato gue yang dirusuk itu, jadi ceritanya gue tuh barengan bikin dan itu menyambung sama sahabat gue. Jadi gue tulisannya no matter what, kalau dia no matter where, dan itu dia posisinya di kaki. Gue sama dia tuh sahabatan dari SMP. Selama SMA itu gue sama dia sih yang tiba-tiba hilang karena disuruh sama pasangannya untuk nggak mendekati, untuk nggak mendekati gue karena dia tahu kalau gue sama dia dari dulu sedekat itu nih perempuan kan. Akhirnya tuh kita baru kontekan lagi tuh sebelum dia mau berangkat kuliah ke luar negeri. Pas banget lagi DWP pada zaman itu. Gue baru pertama kali lagi ketemu sama dia di situ. Terus akhirnya gue sih kayak ya udahlah nih lupain. Akhirnya kayak gue sama dia ya mulai interaksi lagi kayak biasa, dan akhirnya mungkin dia juga udah putus juga saat itu sama pasangannya. Akhirnya kayak ya udah, akhirnya kita dari situ udah sahabatan lagi nih, udah saling kontak-kontakan lagi walaupun jauh tuh kayak kita selalu punya waktu untuk saling berhubungan. Dan waktu itu kebetulan dia lagi pulang ke Indo. Ayo nato. Karena dia udah punya tato duluan daripada gue. Akhirnya kan gue nyusul punya tato. Akhirnya yang di sini karena tato kedua gue nih. Terus ayo tato bikin apa ya? Yaudah ini aja ya. Jadi ya itu salah satu punya artinya masing-masing juga lah. Kayak ya ini tuh
untuk pengingat kita kayak no matter what, no matter where ya sahabatan terus Nyet. Jangan betul. karena dulu aja kita udah pernah kayak gini jangan kita ulangin lagi gitu loh. Dan BTW gue juga mau nambahin nih konsep tato gue ini. Kan ini kan tentang apa ya? Ya ini gue dan orang-orang yang ada di sekeliling gue. Nanti gue bakal gue tambahin lagi pas gue udah punya istri. Jadi istri gue bakal gue taruh di sini. Iya. Beruntung yang jadi cewek lo ya, jadi istri lo ya. Amin. Dan ditambah lagi pas lagi diranjang kayaknya lebih gimana? nanti jadinya. Pas lagi di mana? Mohon Gak maaf. polos banget gitu kan. Ya ada gambar dikit. Aduh. Gitu loh. Iya benar-benar. Aduh. Tapi memang nggak tahu ya. Kalau gue sih memang agak gitu kalau ngelihat cowok yang pakai tato. Nggak tahu ya itu dari dalam diri gue. Maksudnya kalau ngelihat cowok tatoan tuh yang agak gitu kan. Kayak kenapa sih? Apalagi bagus. Yang nggak ngasal gitu kan. Gue suka sih. Menurut lo ya, banyak juga orang yang ditato. Jadi kalau gue merasa tato itu pure seni. Iya, oke. Pure seni karena gue menyukai keindahan. Menurut gue itu indah, menurut gue itu bagus, dan gue bikin gitu. Tapi ada beberapa orang yang ini khususnya nggak cuma nato ya, nindik juga. Itu adalah kayak pelampiasan atau apa ya dari bentuk rasa sakit. Iya benar. Ada gak sih? Ada. Ya kan yang Ada. kayak gue sakit banget, hidup gue susah banget, sakit banget ini tuh segala macam, dan kayak yaudah gue nyakitin diri gue. Itu pandangan lo berdua gimana? Apakah lo berdua juga menato karena sakit? Enggak. Kalau gue emang gue pengen ibaratnya gue kan kurang memberikan dampak lah buat keluarga gue. Iya. Actually gue bukan orang yang family person banget. Tapi seenggaknya orang-orang tuh tahu bahwa gue tuh family person dari tato gue. Oke. Mindset gue kayak gitu sih. Jadi bukan karena lo Bukan. sakit hati terus lo pengen Enggak nyakitin diri lo gitu. Enggak lah. Kalau lo nih? Enggak juga ya? sih. Lebih emang gue mempresentasikan tato tuh ya sebagai art gitu ya. loh. Jadi ya udah. Nindik pun begitu. Kalau nindik karena gue suka aja sih. Karena suka aja kan, bukan karena ini. Enggak Karena juga. ada orang, dan gue kenal banget sama orangnya. Itu karena dia merasa dia sakit, hidup dia sakit, dan dia self-hurting, suka kayak gitu. Dan salah satunya dengan dia nindik-nindik, dia nato apa segala macam. Dan menurut gue sih itu, ya gue nggak bisa ngejudge sih. Iya. Itu ya beda-beda ya, orang mentalnya Tatonya beda-beda. gambar apa kalau boleh tahu? Siapa? Ya itu si temen lu. Aduh, gue nggak terlalu paham, tapi dia punya di dalam badan sih. Dia punya di dalam badan. Di tapi dalam gua tahu, badan. Maksudnya ditutup gitu. tertutup oleh pakaian. Tertutup. Gue nggak pernah nanya-nanya juga. Di Tapi dalam kalau badan, di paru-paru dia begini. kalau tindikannya tuh beneran yang berderet banget, dan dia bilang itu wujud dari pelampiasan rasa sakit dia. Kalau menurut gue, sorry banget, bukannya gue mau ngejudge atau gimana, itu menurut gue bodoh sih. Iya. Menurut gue bodoh karena apakah sakit itu jadi bikin masalah lo hilang atau gimana, itu kan nggak juga gitu. Dan itu kalau tato khususnya bertahannya seumur hidup dan nggak akan pernah hilang. Mungkin Jadi- gini sih, kalau gue misalnya si kesakitan itu ya selama dia hidup itu disalurkan melalui sebuah gambar, itu jauh lebih bagus. Ngerti Kalau nggak sih? dia mengartikannya seperti Iya, itu, jadi kayak bener. ya ibaratnya kayak lu lah, kayak tato lu, bahwa di saat lu hidup tuh ya kadang sedih, kadang gembira gitu. Iya, loh. Sebagai Iya kan? pengingat. Itu karena kalau misalnya buat ngelampiasin sakit doang, yang bener lu coy, gitu loh ibaratnya. Dan lu nggak ada konsep gitu, aneh sih. Tapi kayak menurut kalian orang-orang yang bertato tuh justru lebih less judgmental gak sih? Kalau menurut gue lumayan less judgmental, walaupun kadang masih judgmental juga gitu loh. Tapi kayak ya udah dia lebih nggak terlalu jadi nyinyir gitu Iya. loh. Iya, karena dia sadar dia juga Iya. bisa dinyinyirin orang ya nggak sih? bener. Kalau buat di Indonesia ya, orang-orang yang mungkin udah punya tato mungkin less judgmentalnya tuh pasti karena dia lebih open minded. Bener. Iya kan? Jadi kayak menganggap bahwa tato itu art, bukan sebagai kejahatan, bukan sebagai ya lu sok-sokan gimana gitu kan. Iya. Kan ada banyak banget orang yang ngira kayak nih orang tatoan sosokan doang anjir, kayak sosok dibilang ibaratnya kayak anak SMP ngerokok gitu kan. Yang rokoknya masih jongkok. Oh iya, gimana? Ngumpet-ngumpet. Ngumpet gitu. Atau kan dimasukin ke baju. Gak gitu Oh enggak Jauh gitu. banget sih. Atau kan dimasukin ke banget botol. Botol biar gak Terus kan di
gitu. Si Nora. Lu pernah Nora gitu? Pernah. Oh, Ih, jijik banget sumpah. masih Nora ya saat itu. Masih Bapaknya Nora Nora saat. ya? Oh iya sorry. Tapi pokoknya kalau buat gue sih kalau kalian mau nato nih ya, pikir-pikir lagi karena Dengan matang. Bener. Karena ya itu akan permanently ada di tubuh lo terus gitu loh. Kalau lo hapus ya bisa. Pertama tapi sakit dan itu juga jauh lebih mahal daripada lo bikin tato. Jadi bikin tato aja guys. Dan jadi cacat. Dan jadi agak-agak cacat gitu loh. Kayak luka bakar gitu kayak aneh. Keloid Enggak sih, keloid sekarang, apalagi sekarang ya. sekarang udah teknologi Iya. udah jauh lebih canggih. Iya pakai laser ya. Cetas gitu Tapi ya. sakit guys. Jadi nato aja. Nato Bukan aja. sorry. Jangan gitu. Gak boleh. Nato dosa. Tajos. Itu Yosan yang Eneng gak tau Oh kemana. tato Yosan ya. Kok tajos sih goblok. Iya Iya Eneng gak tau kemana. Oke, cukup sekian. Terima kasih Iya. sudah datang, sudah sharing-sharing sama gue di sini. Sama-sama. Sama-sama. Jangan lupa untuk follow Bisik Media ID. Terus dengerin podcast-podcast kita selanjutnya dan jangan lupa di-share, follow, like, sesuka lo lah pokoknya. Subscribe. 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 Bener. Oke, bye. Bye. Thank you. See